Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan an-naw'u tsalits as-siyamul wajib. Jenis yang ketiga as-siyamul wajib, puasa yang wajib. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam. Puasa yang wajib tadi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ma yajibu li sababin, yaitu puasa yang wajib dikarenakan ada sebab. Wa huwa siyamul kaffarat, yaitu puasa kafarah. Wa minha, nah puasa kafarah ini banyak macamnya. Di antaranya di sini disebutkan al-yamin, sumpah, fil ajzi 'anil it'am wal kiswah, yaitu puasa kafaratul yamin, kafarat dari sumpah tatkala tidak mampu it'am, tidak mampu memberi makan orang miskin dan tidak mampu memberi pakaian. Di sini disebutkan kafaratul yamin yukhayyarul 'abdu baina salasati umurin. Pada kafaratul yamin, pada kafarah sumpah, seorang hamba itu dikasih pilihan antara 3 pilihan. Pilihan yang pertama, it'amu asyaratu masakin, memberi makan 10 orang miskin. Atau kiswatuhum, atau ngasih mereka pakaian. Atau tahrir raqabah, bebaskan budak. 3 ini boleh milih, karena dalam ayat disebutkan menggunakan litakhyir. Namun kalau tidak mampu pada pilihan 3 ini tadi, baru masuk ke tartib, urutan yang berikutnya. Fa idza lam yastati' wa ajiza yantakhilu ila siyami salasati ayyam. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka pindah kepada kafarah yang berikutnya. Apa itu? Siyam salasati ayyam, puasa 3 hari. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan berkaitan dengan kafaratul yamin, yaitu memberi makan 10 orang miskin dari makanan pertengahan yang mereka makan. Au kiswatuhum, atau ngasih pakaian kepada 10 orang miskin dengan pakaian yang menutup aurat mereka, yang bisa dipakai untuk sholat. Au tahrir raqabah, atau bebaskan budak. Nah, kalau 3 pilihan ini tidak bisa dia lakukan, maka faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Siapa yang tidak mampu, barulah pindah ke puasa 3 hari berturut-turut. Di sini disebutkan dalam Al-Maidah ayat ke-89. Kemudian kafarah yang berikutnya disebutkan di sini, wa kafaratul yamin fiha takhyirun wa fiha tartibun. Dalam masalah kafaratul yamin ini, pada ayat ini ada tartib atau ada takhyir, pilihan, ada tartib. Pilihan pada 3 perkara, tartibnya yang keempat masalah puasa. Fa yukhayyaru man lazimathu baina it'ami asyarah masakin likulli miskinin nisfu sa'in minat ta'am. Orang yang punya kewajiban bayar kafarah, maka dikasih pilihan antara memberi makan 10 orang miskin, bagi setiap miskin itu separuh sok, au kiswatu asyara masakin, atau ngasih pakaian 10 orang miskin, likulli wahidin minhum saubun yujzi'uhu fi sholatihi. Masing-masing mereka berhak mendapatkan pakaian yang bisa dipakai untuk sholat. Au itqu raqabatin mu'minah, atau membebaskan budak yang mukminah.
salima minal uyub, yang selamat dari aib. Ini pendapat jumhur. Faman lam yajid syai'an min hadhihi thalath al-madhkurah shoma thalathata ayyam. Barang siapa yang tidak mendapati 3 perkara ini, apa itu? It'am, kiswah, atau itqu raqabah, maka dia berpuasa 3 hari. Fatabayyana bihadza tafsil anna kafaratul yamin tajma' takhiran wa tartiban. Maka dengan rincian seperti ini, pada permasalahan kafaratul yamin terkumpulkan padanya permasalahan takhir dan tartib. Takhir pada 3 perkara, apa itu? It'am, kiswah, dan itqu raqabah. Sedangkan tartibnya pada as-siyam. Takhyiran bainal it'am wal kiswah wal itqi, wa tartibuha baina dzalika wa baina as-siyam. Pilihannya yaitu antara ngasih makan, ngasih pakaian, dan bebaskan budak. Sedangkan tartibnya antara 3 perkara tadi dengan puasa. Jelas ya? Kemudian puasa yang wajib berikutnya adalah kafaratul mutamatti'. Kafarah bagi orang yang haji tamattu'. Idza lam yajid al-hadiyah yantaqilu ila siyami salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'ah. Apabila dia tidak mendapati hewan hadiah, tidak punya modal, tidak punya duit untuk beli hewan hadiah, maka dia pindah ke puasa 3 hari di musim haji, 3 hari di sana, dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman. Wa ad-dalil qauluhu ta'ala faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Barang siapa yang melakukan haji tamattu, maka hendaknya dia menyembeli hewan hadiyu yang termudahkan bagi dia. Namun faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Namun barang siapa yang tidak mendapati kemudahan, hendaknya dia puasa 3 hari pada saat haji tersebut dan 7 hari tatkala pulang ke kampung halaman. Tilka asyaratun kamilah. Itulah yang disebut dengan asyarah kamilah. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Itu bagi orang yang dia tidak punya keluarganya di hadir, tidak bersama dia di Masjidil Haram. Jelas ya? Itu wajib juga kafarah al-mutamatti'. Kemudian kafarah yang berikutnya kafaratu qatlil khata'. Kafarah qatlil khata'. Liman lam yastati' itqa raqabatin. Bagi orang yang tidak mampu membebaskan budak, fayajibu alaihi siyamu syahraini mutatabi'ain. Maka wajib bagi dia puasa 2 bulan berturut-turut. Wala yasqutu anhu shaumu, dan tidak gugur bagi dia puasa. Walau afa anhu ahlul maqtul, walaupun keluarga yang terbunuh tadi memaafkan. Qatlul khata'. Ya ikhwan, tidak gampang-gampang ikhwan. Sebagian orang qatlul khata', antum tahu qatlul khata'? Khata' itu kekeliruan, kesalahan, tidak sengaja. Ada pembunuhan itu qatlul amad, dengan sengaja. Ini bisa menyebabkan qisas. Ada syibul amad. Syibul amad itu mirip disengaja, yaitu membunuh dengan alat, tapi alat ini normalnya tidak membunuh orang. Antum ingin mukul anak-anak pakai gantungan baju. Normalnya pukulan dengan gantungan baju itu tidak mematikan kan? Antum pukul, mati malahan. Antum disebut qatlul syibul amad. Ada keserupaan dengan kesengajaan. Jadi, tapi bukan niatnya membunuh, cuma untuk ngasih pendidikan, tapi sampai meninggal dunia. Yang ketiga, qatlul khata'. Ini yang sering terjadi. Apa qatlul khata'? Misalkan antum mengendarai mobil, antum nabrak, terjadi damai atau memaafkan keluarganya. Ingat, dosa antum terhadap keluarganya
antum sudah dimaafkan sama dia. Tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala antum harus bayar kafarah. Apa kafarahnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. Difahami? Berbeda dengan orang zaman sekarang, kalau sudah nabrak orang, damai dan yang lainnya, sudah selesai. Bayar 50 juta, tak kelar. Damai. Enggak, masih ada puasa 2 bulan berturut-turut. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an." Enggak boleh bagi seorang mukmin atau tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lain kecuali kalau sebabnya khata'an, kesalahan. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'mina wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayasaddaqu. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dikarenakan kelalaian, kesalahan, maka dia bebaskan budak yang mukminah serta bayar diat kepada keluarganya. Illa ayasaddaqu, kecuali kalau keluarganya tadi yang terbunuh, keluarga terbunuh tadi memaafkan, ridho. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah. Kalau dia orang yang terbunuh tadi berasal dari musuh kalian, namun dia adalah orang yang mukmin, maka bebaskan budak. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'minah. Kalau seandainya dia berasal dari kaum kalian atau dari suatu kaum yang antara kalian dan mereka ada perjanjian, maka bayar diat kepada keluarganya serta bebaskan budak. Faman lam yajid, kalau tidak mampu, fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah, maka dia hendaknya berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, taubatan minallah, sebagai bentuk taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakiman, dan Allah Maha mengetahui apa yang terjadi, dan juga Allah Maha hikmah kenapa Allah meletakkan hal tersebut pada hamba-hambanya. Difahami? Makanya hati-hati berkendara, ya, aktivitas jangan sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia. Antum harus bayar kafarah 2 bulan berturut-turut puasa. Kemudian kafarah yang berikutnya, kafaratul zihar liman lam yastati' itqa raqabah. Kafaratul zihar bagi orang yang tidak mampu membebaskan budak. Ad-dalilu qauluhu ta'ala, walladzina yadhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Dan orang-orang yang melakukan zihar terhadap istri-istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian dia taubat dari apa yang telah dia ucapkan, fatahriru raqabah min qabli ayyatamassa, maka dia hendaknya membebaskan budak sebelum dia berhubungan. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Itulah perkara yang kalian dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Kalau tidak bisa bebaskan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut sebelum bersentuhan. Kemudian juga puasa yang wajib, ya. Yang tadi pertama kafarah. Yang kedua, ma yajibu bi ijabil abdi ala nafsihi wa huwa siyamun nadhar. Puasa yang wajib dengan sebab, yaitu apa? Yaitu puasa yang wajib dengan sebab kewajiban seorang hamba kepada dirinya sendiri. Syariat tidak mewajibkan, tapi dia sendiri yang mewajibkan kepada dirinya untuk melaksanakan puasa. Wa huwa siyamun nadhar. Ini dikenal dengan puasa nazar. Dia bernazar ingin puasa Senin Kamis, dia bernazar ingin puasa Ayyamul Bid, yang tadi hukumnya sunnah berubah menjadi wajib. Dalilnya adalah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah SAW mengatakan, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya utang puasa, maka walinya yang akan bayarkan utang tadi. Hadis muttafaqun alaih. Wal muradu bil wali al-qarib. Yang dimaksudkan dengan wali di sini adalah al-qarib, kerabat. Warisan kana aw ghaira warisin. Baik dia mewarisi ataupun tidak mewarisi. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini berkaitan dengan apa?
puasa nazar ya. Namun ada lagi yang menyatakan umum, utang puasa secara umum. Ad-dalil juga disebutkan dalil yang lain. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, dia menceritakan ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Laki-laki tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shaumu syahrin." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia punya utang puasa sebulan. Afa aqdhihi anha, apakah aku bayarkan utang tadi? Qala na'am. Rasul menjawab, na'am, iya. Qal, kata Rasul, fadainullahi ahaqqu ayyuqdha. Utang kepada Allah itu sangat layak ditunaikan. Muttafaqun alaih. Yajibul wafa bisyamin nazar walau kana sahiban nazri qad mat. Wajibnya menunaikan puasa nazar walaupun orang yang bernazar tersebut sudah mati. Difahami? Wajib bagi ahli warisnya membayarkan utang tadi walaupun sudah mati. Wa dhahaba jumhur ahlul ilmi, jumhur ahli ilmi berpendapat ila annahu yustahabbu 'alal wali al-qadha. Namun jumhur mengatakan itu hukumnya sunnah bagi wali untuk mengqadha atau membayarkannya tadi. Difahami? Namun sebagian para ulama mengatakan apa? Wajib. Difahami? Ya. Kemudian puasa yang wajib dengan sebab diantaranya ma yajibu lizzamani nafsihi, yang wajib dengan sebab waktu itu sendiri. Jadi kenapa wajib? Dikarenakan waktunya. Wa huwa siyamu syahri Ramadan bi'ainihi, yaitu puasa Ramadan itu sendiri. Wal aslu fi wujubihi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Asal dalil yang menunjukkan akan kewajiban puasa Ramadan adalah Al-Quran dan sunnah ijma'. Sudah marra ma'ana ya, sudah berlalu keterangan-keterangan seperti ini di buku-buku yang sudah kita lewati ya, Al-Quran, hadis Nabi dan juga ijma' para ulama. Kama taqaddam fi fardiyatis siyam, sebagaimana yang telah berlalu tentang kewajiban puasa. Wa i'tiqadu wujubihi min arkanil Islam, meyakini kewajiban puasa Ramadan termasuk rukun Islam. Man jahada wujubahu kafara wa in kana jahilan yu'arrafu. Siapa yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan maka dia kafir. Kalau seandainya dia adalah orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, jahil, maka yu'arraf, dikasih tahu dulu, diajari dulu. Jelas ya? Kemudian bab fadailu syahri Ramadan, keutamaan puasa Ramadan. Di antara keutamaannya di sini disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Muttafaqun alaih. Rasul mengatakan kalau sudah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Pintu-pintu langit maksudnya abwabul jannah, pintu-pintu surga. Dibuka pintu-pintu surga, kata para ulama ada dua makna. Makna pertama, makna secara hakiki betul-betul dibuka ya. Makna kedua adalah dibukakan pintu-pintu kebaikan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Adapun makna dibelenggunya syaitan, kata para ulama disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, maknanya maradatus syayatin, pentolan-pentolan atau geng, kepala becongnya istilah kita dari kalangan syaitan. Itu yang dibelenggu. Di antara keutamaan bulan Ramadan adalah ma jaa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu dari dosa dia tadi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan sholat di bulan Ramadan, dikenal dengan qiyam Ramadan, qiyamut tarawih, dengan penuh keimanan dan ihtisab, akan diampuni bagi dia dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian Rasul juga mengatakan apa? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Siapa yang melaksanakan sholat malam di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampuni bagi dia dosa-dosanya yang telah lalu. Ingat, dosa yang telah lalu ini kata para ulama shaghair, dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar al-kabair tahtaj ila taubah, butuh kepada taubat. Di antara keutamaan yang lain tentang bulan Ramadan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sha'ida al-minbar, bahwasanya Rasulullah SAW beliau pernah naik ke atas mimbar. Faqal, Rasul mengatakan, amin, amin, amin. Lalu para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, innaka hina sa'idtal minbar qulta amin, amin, amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau ketika naik mimbar tadi, engkau mengucapkan amin, amin, amin. Qal, lalu Rasul menjelaskan, inna Jibril atani, sesungguhnya Jibril mendatangi aku. Faqal, kata Jibril, man adraka syahra Ramadan walam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allahu. Qul amin, faqultu amin. Kata Jibril, siapa yang menjumpai bulan Ramadan dan tidak diampuni oleh Allah, fadakhalan nar, maka dia masuk ke dalam neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah menjauhkannya. Qul, katakan ya Muhammad, amin, faqultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Kemudian Jibril mengatakan, waman adraka abawaihi au ahadahuma falam yabarrahuma famata fadakhalan nar fa'abadahu Allah. Barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, lalu dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian dia mati lalu masuk neraka, maka Allah akan menjauhkannya. Qultu amin, faqultu amin. Wa man dzukirat indahu falam yusalli alaika famata fadakhala nar fa'abadahu Allah. Qul amin, faqultu amin. Siapa yang nama engkau disebut di sisinya dan dia tidak bersalawat kepada engkau kemudian mati lalu masuk neraka, maka Allah akan jauhkan dia. Katakan ya Muhammad, amin, faqultu amin. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, kata Syekh Al-Albani hasanun sahih. Ini hadis juga menunjukkan keutamaan apa? Ramadan. Bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan. Juga hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan, haji di bulan Ramadan pahalanya bagaikan apa? Umroh di bulan Ramadan pahalanya bagaikan haji bersama Rasul. Itu keutamaan bulan Ramadan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, limra'atin minal ansar, kepada seorang wanita dari kalangan Ansar, yuqalu laha Ummu Sinan, dia dipanggil dengan panggilan Ummu Sinan. Ma mana'aki an takuni hajajati ma'ana, apa yang menghalangi engkau wahai Ummu Sinan tidak berhaji bersama kami? Kenapa tidak berangkat haji bersama kami? Qalat, kata Ummu Sinan, nadihani kana li abi fulan, yaitu zaujiha, hajjahu wa ibnuhu ala ahadihima. Ada dua onta
milik Abu Fulan, itu lakinya. Lakiku ini ya Rasulullah punya 2 unta. Suamiku berangkat bersama anakku, berangkat haji, naik unta dari salah satunya. Wa kana al-akhar yaski alaihi gulamuna, sedangkan yang satunya dipakai pelayan kami, dipakai budak kami untuk yaski alaihi ardona, untuk nyirami apa? Tanah kami, nyirami tanaman. Qala, kemudian Rasul mengatakan, fa umratun fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, i'tamiri, umrah saja. Umrah di bulan Ramadan itu sudah mewakili haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Apa maksud taqdi hajjatan, mewakili haji, menunaikan haji sebagai pengganti haji? Qauluhu, kata Imam An-Nawawi, qala An-Nawawi ala syarih Muslim, qauluhu taqdi hajjatan ay taqumu maqamaha fis thawab. Umrah di bulan Ramadan berposisi seperti posisi haji dalam urusan pahala. La anha ta'diluha fi kulli syai'in. Bukan maknanya umrah Ramadan menandingi haji pada setiap rangkaian haji. Fa innahu law kana 'alaihi hajjatun fa'tamara fi Ramadan la tujzi'uhu 'anil hajjah. Dikarenakan kalau seandainya ada seseorang punya kewajiban haji, kewajiban haji, dia umrah di bulan Ramadan, itu tidak bisa mewakili hajinya dia. Difahami? Tetap tidak membuat sah haji. Difahami? Tidak buat cukup dari haji. Jangan mentang-mentang sudahlah kita umrah di bulan Ramadan, berarti gugur kewajiban haji. Tidak. Kewajiban haji masih tetap berlaku bagi dia. Difahami? Kemudian kita lanjutkan lagi. Bab yang baru, masail khassa bi syahri Ramadan. Permasalahan-permasalahan yang khusus yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Al-mas'alatul ula, hal yajuzu taqaddumu Ramadan bi siyamin? Apakah boleh mendahului bulan Ramadan dengan puasa? La yajuzu taqaddumu Ramadan bi siyami yaumin aw yaumain. Tidak boleh mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Illa liman kana lahu adatan, kecuali bagi orang yang memiliki apa? Ada kebiasaan. Wad dalilnya apa? Ma jaa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, kecuali seseorang yang sudah terbiasa berpuasa maka hendaklah dia berpuasa. Rawahu Muslim. Ini larangan puasa ayyamus syak atau yaumus syak, ya enggak? Bisa diambil faedah dalam hadis ini, bolehnya puasa ba'da intisafi Sya'ban, setelah berlalu separuh Sya'ban. Karena yang dilarang oleh Rasul apa? Sehari atau 2 hari. Berarti kalau 3 hari 4 hari sebelum Ramadan boleh apa enggak? Boleh. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Bimadza yathbutu dukhul syahr Ramadan? Dengan apa bisa ditetapkan masuknya bulan Ramadan tadi? Bagaimana cara penetapan awal Ramadan? Wa yathbutu siyamu Ramadan bi ahadi amrayn. Ditetapkannya puasa bulan Ramadan dengan salah satu dari 2 perkara. Yang pertama, ru'yatu hilali syahri Ramadan, dengan cara ru'yah. Itulah yang benar. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30, muttafaqun alaih. Puasalah kalian karena melihat hilal, dan lebaranlah dikarenakan melihat hilal Syawal. Apabila terhalangi oleh kalian, tertutup oleh kalian, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban
sebanyak 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Qala asy-syaikh wa yuqbalu fi syahadatul wahidi wa huwa qawlu jumhuril ahli ilmi. Bisa diterima persaksian satu orang yang melihat hilal. Itu pendapat mayoritas para ulama. Wastadallu bi hadits Ibnu Umar. Mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar mengatakan, tara an-nasu al-hilala. Orang-orang melihat hilal, ya. Fa akhbartu Rasulullah SAW. Inni ra'aituhu. Lalu aku kabarkan kepada Rasul kalau aku melihat hilal. Fa shama wa amaron nas bisiyamihi. Lalu Rasul puasa, kemudian Rasul memerintahkan umat manusia untuk berpuasa. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad. Jelas ya? Ru'yatul hilal. Tinggal masalah ru'yanya ini ada khilaf di kalangan para ulama, atau kari ru'yanya ru'ya wahidah, satu ru'yah untuk seluruh negara, ataukah masing-masing negara likulli baldatin ada ru'yah. Difahami? Itu masalah khilaf. Cara yang kedua yang syar'i adalah ikmalul iddah, menyempurnakan iddah bilangan. Fa in umma hilalu syahri Ramadan wajaba ikmalu Sya'ban 30 yauman. Kalau tertutup hilal bulan Ramadan, maka wajib menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Li'annahu tayaqqunun bihi dukhulu Ramadan. Dikarenakan dengan cara ikmal itulah bisa diyakini masuknya bulan Ramadan. Ya benar? Bulan itu mentok 30, tidak mungkin 31. Li hadis an Abi Hurairah al-mutaqaddim, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lalu tadi. Mas'alatun, permasalahan. Idza lam yu'lam bi thubuti hilal Ramadan illa fi nahar famadza alaih. Apabila tidak diketahui ketetapan munculnya hilal Ramadan melainkan di siang hari, maka apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus ditanggung sama dia? Tidak dapat informasi hilal melainkan di siang hari. Ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama beda pendapat. Warraji fi hadhil mas'alah, pendapat yang raji dalam masalah ini, idza asbaha muftiran ya'taqid annahu min Sya'ban faqamatil bayyinah birru'yah wa annahu Ramadan fa innahu yajibu ayyannu yas-shauma min hin yablughuhu al-khabaru min dzalikal yaum wa yumsik baqiyatan nahar wa yujzi'uhu shaumuhu wala qada'a alaihi. Pendapat yang raji dalam masalah ini, apabila di pagi hari dia sedang tidak berpuasa dengan dasar meyakini bahwasanya hari tersebut bagian dari Sya'ban, lalu nampak bukti yang nyata bahwasanya hari itu adalah hari Ramadan, maka wajib bagi dia berniat puasa dari saat sampainya khobar tentang hilal Ramadan tadi, pada hari tadi, serta dia menahan diri pada hari-hari yang sisa atau sisa hari tersebut, dan puasanya sah serta tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Jelas? Ya. Wa rajjaha hadzal qaula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syaukani wa ghairuhum. Ini pendapat dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaukani serta selain mereka, wa huwa sahih, dan itu pendapat yang sahih. La yajibu 'alal qadha, tidak wajib bagi dia mengqadha. Kenapa? Dikarenakan pada saat wajibnya Ramadan dia adamul ilm, tidak punya ilmu. Lakin al-ahwat qada'ul yaum, akan tetapi yang lebih hati-hati yang mengqadha saja. Wa huwa qaulu jumhur ahli ilmi, itu pendapatnya jumhur. Jelas ya? Jadi cuma ada dua. Kalau tidak ru'yah, maka dengan cara ikmalu Sya'ban, itu yang syar'i. Adapun hisab yang seperti ini tidaklah cara yang dibenarkan atau tidak syar'i. Cara yang tariqatun bid'ah mubtada'ah, ya, cara hisab tadi. Adapun yang dinukilkan dari sebagian para ulama, ada yang berpendapat hisab ini qaulun laisa alaihi dalil, tidak punya dalil, ya.
Tanbih. Ada tanbih. Man shoma ala ru'yati baladihi. Siapa yang puasa ngikut ru'ya negerinya dia. Puasa ikut ru'ya Indonesia. Hari apa? Hari Ahad misalkan nonton. Summa balaghahu fi athna'i Ramadan. Kemudian di tengah-tengah Ramadan sampai khabar kepada dia annahum ra'au al-hilal fi baladin akhar, bahwasanya mereka melihat hilal di negeri lain. Qablahu biyaumin, sehari sebelumnya. Kasus antum. Ya benar? Qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu yang lebih tepat, qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya benar? Kebalik itu. Qala Syekh rahimahullah Al-Albani. Ya boleh-boleh baik sih, tidak masalah. Tapi biasanya gitu kan, qala Syekh Al-Albani rahimahullah. Fa fi hadhil halah, maka kalau kondisi seperti ini, yastamiru fi siyam ma ahli baladihi. Terus saja dia puasa bersama dengan penduduk negerinya tadi. Hatta yukmilu salasin au yarau hilalahum, sampai mereka menyempurnakan 30 hari atau melihat hilal. Ikuti saja keputusan pemerintah. Wa inni ara, kata Syekh Al-Albani, dan sesungguhnya aku berpendapat, ala sya'bi kulli daulatin, bagi setiap warga negara. Sya'ab itu rakyat, warga. Kulli daulah, bagi rakyat setiap negara, ya, bagi rakyat atau warga setiap negara. Ayyasuma ma'a daulatihi, dia puasalah bersama pemimpinnya dia, bersama menteri. Wala yanqasimu ala nafsihi, jangan dia terbagi-bagi sesuai dengan dirinya sendiri. Fayasumu ba'dhum ma'aha wa ba'dhum ma'a ghairiha, sehingga sebagian ada yang puasa bersama pemerintah, sebagian lagi bersama selain pemerintahnya. Mimman taqaddamat fi siyamiha au ta'akharat, dari negara-negara yang telah dahuluan puasa atau telat puasanya. Lima fi dzalika min tausi' dairatil khilaf, dikarenakan hal tersebut tambah memperluas ruang khilaf, ya, ruang lingkup khilaf yang ada fi sya'ab al-wahid, pada satu warga negara. Kama waqa'a fi ba'di duwal al-arabiyah, sebagaimana yang terjadi pada sebagian negara Arabia, mundu bid'i sinin, sejak bertahun-tahun yang lalu, ya. Bisa lihat Raji' Tamamal Minnah ala Fiqhis Sunnah, Tamamul Minnah, taklik terhadap Fiqhus Sunnah, 1 jilid. Jelas ya? Wallahu ta'ala al-shawab. Adapun pembahasan arkanus siyam, fa insyaallah ta'ala mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.